Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fadil Gavin dari kelas 12 mesin 2 dan 12 kuliah 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Pengaruh Kecepatan dan Kedalaman Terhadap Hasil Pembubutan. Next. Yang pertama ada latar belakang. Eh, Pembubutan merupakan pekerjaan yang sering dilakukan pada bidang teknik permesinan. Secara umum, mesin bubut adalah perkakas mekanik yang digunakan untuk memotong atau membentuk material menjadi bentuk yang diinginkan. Di bidang industri, mesin bubut sangat berperan, terutama di industri permesinan. Misalnya, dalam industri otomotif, mesin bubut berperan dalam pembuatan komponen-komponen kendaraan, seperti mur, baut, roda gigi, poros, dan tromol. Penggunaan mesin bubut juga dapat dihubungkan dengan mesin lain seperti mesin bor, mesin gerinda, mesin fries, dan mesin-mesin lainnya. Dari hasil percobaan yang didapat, disimpulkan bahwa hasil pembubutan dipengaruhi oleh kecepatan dan kedalaman potong. Secara konsep, semakin tinggi kecepatan potong, maka semakin halus benda kerja yang dihasilkan. Tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan material benda kerjanya. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, terjadilah permasalahan untuk dijadikan bahan penelitian. Kecepatan pemutaran cap berpengaruh terhadap kekasaran benda kerja, dan kedalaman pemakaman mesin bubut bisa membuat pahat menjadi patah atau rusak. Jika pemakanan terlalu dalam, maka dari itu kecepatan dan kedalaman mesin bubut sangat amat berpengaruh dalam hasil pembubutan. Tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas, dan dibuatlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dan beberapa pengaruhnya hasil pembuatan dalam kecepatan dan kedalaman agar menciptakan hasil yang halus dan presisi dalam keadaan kondisi mesin yang baik dan tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan mesin bubut. Next, pembahasan. Nah, pada bab ini saya akan membahas mengenai pengaruh kecepatan dan kedalaman terhadap hasil pembubutan. Pertama-tama kita harus tahu apa pengertian dari mesin bubut dan pembubutan. Mesin bubut adalah salah satu alat perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dari bahan logam menjadi berbagai bentuk yang diinginkan, seperti tabung, balok, kerucut, atau bentuk-bentuk lainnya yang lebih kompleks. Dan pembubutan adalah sebuah proses kerja menggunakan mesin bubut untuk membuat benda kerja dengan cara memutar benda kerja tersebut sambil ditekan oleh sebuah alat potong yang disebut dengan pahat. Nah, pada mesin bubut ada beberapa ragam jenis dan bagian-bagiannya. Mesin bubut banyak sekali jenis berdasarkan ukuran fungsi dan cara kerjanya. Inilah beberapa bagian dari mesin bubut konvensional. Yang pertama, ada headstock atau kepala tetap yang berfungsi untuk memutar benda kerja. Yang kedua, ada tailstock atau kepala lepas berfungsi untuk menopang ujung benda kerja. Yang ketiga, ada eretan yang berfungsi untuk menggerakkan pahat. Yang keempat, ada cak atau spindle yang berfungsi untuk menjepit benda kerja. Yang kelima, ada pahat berfungsi untuk memotong benda kerja. Proses menggunakan mesin bubut. Yang pertama-tama kita harus mempelajari dan memahami untuk gambar kerjanya untuk menentukan langkah kerja yang akan dikerjakan, menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis alat yang akan dikerjakan. Yang ketiga, menetapkan kualitas hasil bubutan yang diinginkan. Yang keempat, menentukan macam geometri alat-alat potong yang digunakan seperti pahat, alur, atau ulir, dan lain-lain. Yang kelima, menentukan alat bantu yang dibutuhkan. Yang keenam, menentukan parameter-parameternya. Nah, perawatan mesin bubut. Nah, berikut ini adalah cara perawatan mesin bubut. Yang pertama, kita bisa membersihkan oli secara rutin atau membersihkan mesin secara rutin. Yang kedua, kita bisa ganti oli secara berkala untuk pelumasan pada mesin. Yang ketiga, bersihkan filter oli secara berkala untuk menjaga kotoran masuk.
Periksa secara berkala kekencangan baut pada komponen-komponen mesinnya. Periksa kondisi V-belt secara berkala. Dan yang terakhir, lakukan kalibrasi mesin secara berkala. Pembahasan. Pengaruh kecepatan putaran terhadap hasil pembubutan berikut ini adalah yang memengaruhi hasil kecepatan putaran terhadap hasil pembubutan. Yang pertama, kecepatan putaran spindle. Semakin cepat spindle berputar, biasanya permukaan benda kerja yang dihasilkan akan semakin halus. Ini karena pahat punya waktu yang lebih sedikit untuk menggigit material pada setiap putaran. Yang kedua ada suhu benda kerja. Kecepatan putaran yang tinggi akan menghasilkan panas yang lebih besar. Panas ini bisa membuat benda kerja memuai dan berubah bentuk jika terlalu panas. Yang ketiga, diameter benda kerja. Benda kerja yang besar membutuhkan kecepatan putaran yang lebih rendah. Yang keempat, gaya potong. Kecepatan putaran yang tinggi juga membutuhkan gaya potong yang lebih besar. Gaya potong ini adalah gaya yang dibutuhkan pahat untuk memotong benda kerja. Yang terakhir ya, dan terakhir, hasil akhir yang diinginkan. Jika ingin mendapatkan permukaan yang sangat halus, bisa dengan menggunakan kecepatan putaran yang tinggi, tapi ingat, kecepatan yang terlalu tinggi bisa merusak pahat. Jadi, harus bisa menyesuaikan dengan yang dibutuhkan sesuai kondisi pahat atau benda kerjanya itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, kecepatan putaran spindle itu sangat-sangat penting dalam proses pembuatan. Dengan memilih kecepatan yang tepat, kamu bisa mendapatkan hasil pembuatan yang berkualitas dan efisien. Next, ada pengaruh kedalaman potong terhadap hasil pembuatan. Berikut ini adalah yang memengaruhi hasil kedalaman potong terhadap hasil pembuatannya. Yang pertama, ada kekerasan permukaan. Semakin dalam pemotongan, umumnya akan menghasilkan permukaan yang kasar. Ini karena pahat memiliki tekanan yang terlalu dalam untuk menggali benda kerja pada setiap putarannya. Yang kedua, kekerasan permukaan. Kekerasan permukaan benda kerja dapat memengaruhi hasilnya. Jika memang permukaan benda kerjanya sudah kasar, harus dihaluskan terlebih dahulu menggunakan pahat halus atau gerinda halus. Jenis pahat. Setiap pahat memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Gaya potong. Semakin dalam potongan, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk memotong benda kerja. Nah, yang terakhir, hasil akhir yang diinginkan. Jika ingin mendapatkan permukaan yang sangat halus, bisa dengan menggunakan kedalaman potong yang kecil. Tapi ingat, kedalaman potong yang kecil akan memperlambat hasilnya. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedalaman potong itu sangat-sangat penting dalam proses pembuatan. Dengan memilih kedalaman potong yang tepat, kamu bisa mendapatkan hasil pembuatan yang sesuai dengan yang diinginkan, baik dari segi ukuran, kekasaran permukaan, maupun efisiensi waktu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan sarannya. Putaran dan kedalaman potong sangat berpengaruh terhadap hasil benda kerja yang dibuat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu juga melakukan pengecekan pada komponen-komponen mesin secara rutin, secara mandiri agar tidak terjadi kerusakan yang fatal. Jika apabila ada yang tidak mengerti atau ingin diperiksa secara detail, kita bisa memanggil atau datangkan mekanik mesin bubut yang memang mengerti tentang komponen-komponen mesin bubut tersebut. Terima kasih. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.